Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Vira dan Rivo di belakang ini. Nah kali ini kita mau ngajak kamu buat jalan-jalan, lihat di dalam Fox, yaitu van kita selama perjalanan seminggu terakhir. Yuk, masuk yuk. Nah, jadi kayak gini kira-kira dalamnya. Menurut aku sama Rivo sih ini udah lengkap banget, karena di dalam ini contohnya ini ada kulkas yang bisa jadi freezer juga. Jadi bisa diatur dinginnya mau seberapa gitu. Terus yang di sebelah sini ini ada kompor gas. Nanti kita kasih lihat gimana cara nyalain gasnya. Karena kalau misalnya gasnya lagi nggak dipakai harus dimatikan. Oke, kita geser dulu nih pisangnya. Di sebelah sini ada wastafel. Jadi cukup banget sih wastafelnya buat nyuci piring ataupun cuci tangan ataupun mau wudhu gitu. Oke, kita tutup dulu. Nah, di beberapa bagian bawah ini ada beberapa space. Jadi kalau contohnya ini kita pakai buat naruh-naruh buat breakfast. Ada Indomie juga. Terus di bagian sini adalah tempat-tempat buat naruh sendok sama garpu dan alat-alat buat masak. Nah, di bagian sini sebenarnya storage aja sih, tapi kita pakai buat buat apa sih, naruh sejadah sama mukena. Nah, terus di samping sini ngintip aja ya, ini adalah apa ya, tempat baju sama celana kita taruh di sini. Di bagian sini kalau misalnya masih nggak muat, ada di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini sebenarnya kayak jadi tempat rahasia ya. Terus juga ada ininya, ada kaca sama cermin, jadi cukup lumayan lah buat aku ngaca sama dandan. Apalagi, oh ya, di bagian bawah sini, di sini ini nggak usah aku tarik ya, tapi ini sebenarnya isinya adalah buat kabel listrik dan juga buat nutupin, ada kayak horden gitu buat nutupin. Di dalam sini juga ada horden inbuilt loh, buat yang di bagian tengah dan bagian belakang. Jadi kalau misalnya tidur pas malam bisa kita tutup gitu, jadi lebih privacy. Di bagian depan sih sebenarnya standar aja sih, kayak mobil-mobil pada umumnya. Jadi kayak ada setir. Ini otomatis ya, jadi otomatis. Oke, jadi di Mercedes ini kalau kita lihat dari home ya, ini ada beberapa fitur-fitur dari mulai navigasi, radio, media. Dan yang aku mau kasih lihat ke kalian adalah Mercedes-Benz Advanced Control. Oke, jadi di sini kita bisa ngatur contohnya lights-nya lagi mau on atau off. Ini contohnya aja ya. Oke, lightnya sekarang off, terus bisa ke overview. Jadi apakah mau heaternya mau dinyalain, terus baterinya. Karena ada dua baterai nih, ada baterai mobil sama baterai yang khusus buat keperluan camping. Nah, untuk keperluan camping, baterainya kebetulan 91%, jadi hampir full. Terus ini adalah cool box, dimana tempat kulkas. Jadi levelnya bisa diatur. Bisa 3 itu normal, kalau lebih tinggi lagi itu bisa di level 6 dan itu rasanya udah kayak freezer. Terus ini fresh water kita habis ngisi jadi 100%. Grey water itu adalah air kotor bekas cucian wastafel. Sekarang so far ada di 25%. Terus juga ada outside temperature. Kenapa aku pakai jaket? Karena iya dingin banget di sini, 12 derajat. Terus ini juga kalau mau pop-up proof ada di sini pilihannya. Jadi semuanya kebetulan otomatis tuh. Senang banget. Semuanya apa ya, user friendly gitu deh. Oke, yuk kita lanjut lagi lihat-lihat ke bagian belakang. Jadi ini ada sebenarnya kapasitasnya 4 orang. Jadi 2 seat yang belakang ini bisa dimajuin dan dijadiin bed kalau pada malam hari. Ini lampunya juga mudah banget buat dinyalain atau dimatiin. Yuk, sekarang kita, oh iya, kalau penasaran pertanyaannya adalah Vira tidur di mana sama Rivo? Tidurnya kita di bagian atas. Dan tiap hari kita harus masang spray sama selimut, terus sama bantal juga, karena ternyata kalau misalnya atapnya dilipat itu nggak boleh ada spray sama selimutnya. Tapi ya inilah tempat bubuk kita tiap hari. Nih yuk ngintip dulu di atas. Jadi ini adalah, tadi kelihatannya atapnya dari luar sih warnanya hijau. Terus pada ada yang bertanya, sebenarnya pengap nggak sih tidur di atas? Jawabannya enggak, karena sebenarnya di sini tuh ada kayak apa ya, jendela rahasia gitu. Jadi sebenarnya udara tuh yang masuk dari duanya, ada 2 sisi, terus di depan juga ada lagi, jadi nggak pengap gitu. Terus di luar juga di bagian atas juga ada jendela, jadi
menurut aku sih sirkulasi udaranya udah oke banget. Oke, udah ya di bagian dalam. Yuk kita jalan-jalan ke bagian luar. Nah, di bagian luar ini ada apa nih namanya, extendable roof gitu ya. Jadi ada atap yang bisa kita buka. Ini bukanya harus manual sih, jadi pelan-pelan. Terus cukup lah buat berdua. Terus ini juga include sama kursi dan juga meja. Biasanya aku dan Rivo duduk-duduk di sini kalau lagi sore-sore ataupun lagi malam hari ataupun breakfast gitu. Jadi ini lumayan banget buat kita berasa punya meja makan. Nah, ini adalah kabelnya. Jadi kita kalau misalnya ke camping site gitu nyari yang ada elektronik chargingnya gitu, dan harganya sebenarnya murah loh. Per hari itu bisa kena 4 euro, 5 euro ataupun satu kali ya. Jadi nggak terlalu mahal gitu, dan itu tuh bisa buat sehari-hari. Jadi kayak buat catokan juga bisa, buat masak nasi kuning lagi, buat masak rice cooker juga bisa. Nah, gimana cara konekinnya? Konekinnya adalah di bagian sini. Jadi di sini buat electricity, di sini water, dan jadi buat waternya itu ada kunci khusus jadi nggak salah gitu. Nah, di bagian sini adalah yang buat dieselnya. Oke, kita buka bagian belakangnya. Nah, buat yang penasaran, Vira bawa panci nggak sih dari Belanda? Jawabannya enggak, karena ini udah include dari Red Surfer, yaitu kitchen box. Isinya dari mulai panci, segala piring, gelas, dan alat-alat makan ada di sini semua. Jadi lengkap, nggak usah bawa dari rumah. Terus aku mau kasih lihat. Jadi di sini adalah tempat dimana kita naruh gasnya. Jadi untuk menyalakan dan mematikan gas ada di dalam sini. Oke. Nah, terus kalau misalnya mau mandi tapi nggak ada tempat-tempat mandi yang nggak lagi di campsite gitu, jadi kita bisa juga mandi tapi di sini eksternalnya jadi kayak external shower ya. Jadi bentuknya kayak shower gini, terus nanti bisa dikonekin di sini, terus showernya bisa digantung di atas sini gitu cara mandinya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya airnya habis, kita disediain dirijen buat isi. Terus ada pertanyaan lagi, gimana sama toiletnya? Bentar ya, aku buka dulu toiletnya. Oke. Ini adalah external toilet. Kalau misalnya kita lagi nggak ada di tempat peristirahatan gitu, di rest area ataupun kita lagi di antah berantah, jadi ini ada external toilet. Kalian bisa buka Google ya, ini sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya persis kayak toilet pada umumnya. Terus coba aku taruh di tengah sini ya, agak berat soalnya. Jadi caranya adalah cairan ini dicampur di dalam sini, masukin air, terus kalau udah selesai, ini adalah pompanya. Jadi kayak buat nge-splashnya di sini. Gitu sih. Kita belum pernah pakai kebetulan karena kita selalu ada di campsite, dan mungkin nanti kalau misalnya ada sesuatu hal emergency kita bisa pakai ini. Gitu. Oh, sekarang aku mau masukin lagi. Sekarang kita tutup ya. Alhamdulillah tutupnya itu otomatis, jadi aku nggak perlu repot-repot ngangkat-ngangkat. Nah, segini dulu deh virtual tour camper van dari aku dan Rivo. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah. Kalau ada komen ataupun kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.